Halo sahabat housekeeping dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, amin. Oke sahabat housekeeping, di pagi kesempatan hari ini saya Gunawan akan mengisi kelas training di daerah Tangerang sekitar Alam Sutra tepatnya ya. Siap-siap berangkat dulu. Oke guys, kita berangkat dulu. Kita ada panggilan training ya di daerah mana Bu? Saya di Marigold apartemen. Nah, Ibu Haya di Marigold, ada panggilan call. Kalau saya di daerah Alam Sutra, kebetulan di permintaan dari teman saya udah lama ya guys. Oke, ikutin keseruan kita, cekidot. Auto Tangerang Gaspun, jangan kasih kendor hahat. Hai guys, saat ini gue lagi ditemani selama lagi makan siang. Saatnya santap. Terima kasih. Ini ruangannya sudah sampai. Halo, saya udah nyampe ya guys di ruangannya. Kita lagi menunggu untuk rekan-rekan lain. Oke, cekidot. Peserta sudah berdatangan guys. Pretest dulu guys kepada semua peserta sebelum training dimulai. Pembukaan. Kiri ke depan, lupa ke atas. Semangat guys. Pagi. Baik. Abang teman. Abang Lili. Kita bisa, yes. 1, 2, 3. Goyang dulu guys biar peserta tidak tegang dan biar rileks. Semua happy, semua tertawa hahaha. Penjelasan materi lantai marmer beserta perawatannya. Pertama, penjelasan materi lantai marmer beserta 1 meter persegi itu menghabiskan waktu 15 menit. Ini 1 meter yang segini ya. Bisa lebih, bisa kurang. Tapi kalau lantainya emang udah buram, parah, kotor gitu ya, itu bisa setengah jam lebih. Tapi kalau 1 jam kelamaan ya, 1 meter kan. Tapi kalau lantainya udah oke, udah kinclong. Nah, cara kita mengetahui lantai itu kinclong atau enggak, itu bisa lihat dari bubuk marble-nya. Bubuk marble nih kayak gini nanti kan berbentuk pasta. Atau kan kalau kita gosok gigi, nah pasta kalau udah buram, udah busa, itu udah nggak ada fungsinya. Daripada dilamain kan nggak ada reaksi ya, lebih baik disudahi. Kalau emang masih buram, tambah lagi chemicalnya. Gitu. Jadi 1 sendok, ya 1 sendok itu 100 gram ya. 1/100, 1 sendok itu 100 gram marble powder ditambah gelas aqua segini-gini, sorry. Ya air segini ya, 250 ml kalau nggak salah. Nah itu. Nah terus marmer juga kan banyak ya, ada yang marmer tua, marmer muda. Nah kadang juga kita bingung nih, ini marmer
ginclong apa enggak, bisa nggak sih ginclong lagi. Terus ada juga yang nggak bisa ginclong, emang marmer tua, marmer lama ya. Untuk mengetahui kinclong engkanya ada alatnya namanya glossimeter. Pernah dengar nggak? Ada ya? Kalau nggak tahu nanti slide berikutnya ada. Nah, glossimeter itu untuk mengetahui tingkat kekilapan marmer. Marmer itu ada tingkatannya. Kalau udah 70 ke bawah itu buram. Contoh, marmer ini saya tes di glossimeter udah cepek, udah 99, udah 80 nih, atau udah mentok 90 nih, berarti udah nggak bisa kilap lagi. Memang dasarnya seperti itu. Maksudnya coraknya memang seperti itu. Contoh lantai ini nih, emang udah seperti ini, udah nggak bisa kilap lagi. Jadi jangan dipaksain, karena setiap kita pembelian marmer kita lihat dulu tuh pada saat baru kayak gimana. Jadi kalau marmernya awalnya mengkilap, tiba-tiba buram, itu bisa dikilapkan. Ya, jadi kita menggunakan alat namanya glossimeter. Kalau itu kan perkiraan persenan ya. Kalau udah 90% itu udah dianggapnya bagus. Contoh 95% atau di area aku harus di atas 100. Itu mah udah maksimal. Bisa sih 100% lebih. Maksudnya batasnya itu harus 100, jadi si lantai marmer kilapnya itu harus di atas. Tapi gimana setelah dilihat kinclong nggak? Berarti harus lama ya mainannya. Ya itu berarti tadi mainin waktu. Chemicalnya kalau udah buram kasih lagi. Kalau misalnya udah berbentuk pasta, udah berbusa, kalian juga malah capek-capek tenaga ya. Seperti itu. Jadi trialnya kita trial 1 meter persegi dulu, jangan banyak-banyak, nanti kasihan anaknya karena main marmer itu lumayan capek. Tapi kalau berjam-jam ya bisa pegel. Dan malam banget ya. Iya, marmer harus sepi, nggak boleh keinjek ya kan. Shift 3 kan? Shift 3 pada saat nggak ada orang, apalagi kalau akses koridor ya, pintu masuk lobby itu nggak boleh ada yang injek. Nanti kalau keinjak nanti bekas-bekasnya itu susah. Mending kalau dia tahu nih bekasnya, kalau enggak itu bisa pas begitu kering kayak semen aja, kita injak semen, tahu kan? Kalau kita injak semen tiba-tiba nggak kebersihin nanti membekas. Itu Bapak Ibu. Bapak ada lagi nggak? Kalau perawatan repon toilet udah pernah? Enggak. Ya Pak, boleh? Cuman di lantai tinggal masuk. Ya Pak, yang belakang. Ya Pak, saya mau tanya untuk progres kristalisasi dalam menggunakan air itu kan ada 2 metode cara ya. Yang pertama dengan menggunakan air normal biasa, Ya. dan yang kedua dengan menggunakan air hangat. Lebih bagus hasilnya yang mana? Ya, boleh, itu teknis aja Pak ya. Kalau di SOP kan nggak disebutin panas ataupun kadang gini ya, ini kan sepengetahuan saya nih, saya juga sama ya, waktu itu belajar jadi trial, jadi suka trial aja gitu, kayak eksperimen, terus kayak campurannya di apa, kadang suka di mix, saya dicampur-campur gitu ya, tapi gitu buat saya seru-seru aja, karena maksudnya gini, kita kalau mau trial di tempat-tempat sepi, contoh koridor yang jarang dilalui orang, atau di bawah tangga, atau yang lantainya rusak, itu nggak apa-apa eksperimen. Ya, kalau buat saya marmer yang tadi yang misalnya agak susah boleh pakai air panas. Ya, air hangat bagus ya buat ngelotokin. Tapi kalau yang ini ya marmer yang biasa aja gampang kilap, nggak usah. Kan marmer ada yang tipe-tipenya kan, yang tua yang kelihatannya kusam banget, biar ngelotok nggak apa-apa. Kan untuk washingnya ya. Washingnya itu harus menggunakan air hangat, itu tujuan supaya apa sih? Biar gampang chemicalnya ngelotok. Gitu. Jadi pada saat washing air bersih dicampurin air hangat boleh. Itu nggak ada masalah air hangat sama air dingin ya, itu hanya untuk memaksimalkan aja ya, teknis. Ya Pak, ada lagi Pak? Ya. Untuk chemical repon toilet itu dikhususkan pada lantai marmer sendiri atau tidak? Banyak, itu dia marmer semua jenis lantai. Bisa boleh. semua jenis lantai marmer? Bisa. Nggak, marmer aja. Jadi kan ada GR, ada granit, ada marmer. Kalau granit kan lebih keras tuh. Nah, maksudnya ini alternatif aja. Kalau repon itu lebih cepat. Lebih cepat karena dia kan chemical murni, terus dikristalisasi, jadi lebih bisa dibilang lebih praktis ya, jadi nggak perlu pakai air. Tapi mahal, segini aja 300 lebih. Kalau di sini yang biasa kasihnya apa? Aku pakai yang bukan buat marmer, ada lantai biasa. Kedua, penjelasan materi lantai granit dan perawatannya. Pak, nanya apa Pak? Listriknya buat Kalau cuacanya pendingin, kalau cuaca panas itu panas. Ya. Kalau misalnya kayak di area luar nih, nanti kusam, kondisi di luar matahari Pak. Mungkin nggak bakal kita proses dengan material dengan chemical Pak. Ya, tapi harus jangan panas-panas. Jadi pemakaian chemical kalau saat udara cuaca panas tuh nggak bagus, semuanya nggak bakal ngefek. Contoh kaca aja, gelas gini ya, kimianya akan langsung kering. Karena kimia itu nggak boleh kena panas. Contoh lagi kristal nih,
marmer atau granit di area luar, outdoor ya, terus ada sinar matahari, mending nggak usah, mending nanti nunggu cuacanya rada enak. Karena lantainya juga pengaruh loh, jadi panas. Berjamur juga, jadi nanti nunggu adem aja. Nunggu pas udah mulai sore ya, mulai malam itu boleh. Ya, jadi pengerjaan marmer itu ataupun granit kalau kena panas sama kayak kaca. Jadi si chemicalnya malah nanti kurang bereaksi. Itu bahan kimia nggak boleh terlalu banyak itu juga ya. Maksudnya kena air, kena panas matahari. Iya, kurang iya. Jadi lagi pada saat sore aja mungkin jam 5 ke atas boleh ngerjain granit powder. Ada lagi untuk penggunaan padnya sama ya, bisa merah, bisa coklat, sebenarnya dua-dua bisa tuh. Tinggal kondisi lantainya aja. Kalau lantainya terlalu buram, terlalu parah, gunakan pad coklat. Kalau lantainya biasa aja nih, karena mingguan yang sudah dilakukan sering, itu gunakan yang merah, karena merah itu kan sedang. Kalau coklat itu kasar, ada yang lebih kasar lagi hitam. Itu mah parah tuh buat lantai besi, baja. Iya rontok. Karena pernah saya nyoba ya, misal trial nih Bapak Ibu ya, di sini aja nih pakai lantai pad coklat ya. Itu langsung keramiknya langsung baret. Ya, jadi sesuaikan dengan kondisi lantai. Kalau kotor banget susah dihilangkan, trial pakai chemical keras di wax strip sama pad warna coklat. Tapi kalau biasa aja karena rutin seminggu sekali tadi, gunakan yang merah aja. Gitu. Yang di patung udah hilang. Yang di patung sudah hilang. Ketiga, penjelasan lantai keramik dan perawatannya. Kadang-kadang itu ada pojokan gitu di bawah keran gitu, itu suka ada bercak gitu, bercak air ya? Kayak tayeng gitu kan, kayak karat gitu. Ya. Ya gini, ya Bapak terus. Gitu, ya, itu agak susah Pak. Keramik ya? Iya, keramiknya di progres itu agak susah dengan menggunakan chemical yang ada. Ketiga, penjelasan. Oke, saya jawab ya. Itu ada alternatif lain nggak? Ya. Biar bisa. Oke, jadi kalau kita ngomongin keramik ya, sebenarnya bahannya hampir sama kayak porselen ya, kayak di toilet itu wastafel, urinal closet itu kalau menggunakan chemical itu bisa. Contoh 3M, saya pernah tutorial contoh lantai Essensa. Tahu kan lantai Essensa itu kan susah banget kalau udah kotor ya, tempat wudhu. Terus saya pakai 3M campurannya wax strip. Nanti saya bukain di YouTube saya, berhubung saya suka tutorial ya, jadi saya punya akun YouTube, saya share di YouTube, banyak yang nonton. Jadi itu benar. Coba teman-teman pakai 3M. Murah, harganya 130. Ya murah Bu. Ya lumayan, itu kan nggak mahal-mahal banget. Ya, terus pakai campuran wax strip. Ya. Kenapa? Enggak, dia murni. Benar-benar murni karena bentuknya itu putih kayak repon tulit. Ya, terus campur wax strip, kalau mau diairin dikit aja. Wax stripnya aja dicampurin sedikit. Itu pas dicoba, diuji coba tuh bagus sampai udah sebulan. Yang Essensa, ini bukan Essensa ya, yang satu lagi Essensa yang bening. Itu maksudnya nggak balik lagi. Udah sebulan lebih, bahkan udah 2 bulan. Ya, kalau mau di tutorial atau mau coba silahkan pakai itu 3M. Kalau menurut saya itu ampuh. Karena yang tadinya kan udah lama tuh, kan saya punya gedung di luar di BI itu ada kayak model keramik, tau kan, keramik keras. Itu kan putih banget ya, warna putih. Itu kotornya hitam banget, itu bisa hilang. Saya bilang, wah, ya, enggak, chemicalnya ada pentulit. Chemicalnya liquid, cair ya, cair tapi kental. Nah itu nggak boleh menggunakan chemical, nggak boleh air, murni. Kayak madu gitu ya? Ya, atau ada chemical namanya scrub, itu juga bagus ya, bisa dipencet Google. Gitu. Itu bisa buat lantai pinggir kolam nggak? Karena sering kena kaporit nih. Iya, bisa hilang-hilang bisa. Kalau saya sih nggak bisa bilang gini, kan beda-beda kasus ya. Jadi saya belum pernah dengan itu. Kalau mau coba silakan. Tapi yang saya coba di area saya kayak misalkan lantai keramiknya kasar, terus nodanya susah dihilangkan. Misalkan kita menggunakan ini kok nggak bisa ya. Terus cari lagi chemical lain, ternyata bisa. Tapi kalau di kolam tadi, kalau mau coba silakan. Kalau Ya. saya ikut ya. Cari lantai keramik yang rusak. Iya, yang rusak dulu benar. Nah itu kalau bisa Iya. sekali progres apa buat treatment Pak? Kenapa? Sekali progres? Sekali Udah, nanti kan misalkan kotor lagi paling 3 bulan lagi ya, di treatment lagi. rusak email nggak Pak? Enggak. Dijamin enggak. 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 Enggak, dia nggak bahaya, maksudnya dia nggak keras-keras banget, karena saya pernah nggak pakai sarung tangan, ternyata lembut. Kalau yang keras itu kan kena tangan perih, gatel ya, suka pewat gitu tangannya. Kayak wax strip, kayak apa? Cover stack, iya kan? Kalau dia enggak, jadi dia bentuknya tuh teksturnya kayak itu. Kayak tadi apa namanya? Yang repon tulit.
Kayak metal sign, metal polish, furnish sign kayak gitu-gitu. Lembut di tangan, jadi ramah lingkungan. Nah itu untuk pemakaiannya itu perlu dibilas apa ada? Ya dibilas sama kayak kita mandi ya, disikat dulu, ditapasin. Nggak dibilas, jadi dibilas, diguyur, ya bisa Pak. Tapi jangan pakai anduk ya. Dilap aja pakai cleaning cloth. Ya coba aja ya, itu juga baru menemukan saya waktu itu kan sempat ini juga penasaran ya. Kita trial. Terus pakai tapasnya sesuaikan dengan lantainya keras pakai yang warna coklat, susah dihilangkan coklat, kalau sedang pakai merah. Pokoknya kalau merah udah nggak bisa nih berarti coklat gitu. Tapi kalau hitam lihat materialnya, kalau beton, batu alam, baja nggak apa-apa warna hitam, emang itu kan kasar ya, jadi kasar sama kasar nggak bakal rusak. Tapi kalau marmer, granit agak sedikit ngeri, takut baret gitu. Kalau keramik, jadi juga hati-hati ya Pak. Paling rekomendasinya yang terakhir itu coklat. Kalau yang merah nggak bisa dihilangkan. Tapas coklat. Tapas gimana? Aman? Ada? Banyak ya? Kan ada tuh lubangnya tuh yang tengah diambil. Semua warna. Itu yang dari pet dicabut-cabut. Pet merah cabut, pet putih cabut. Nanti kan harus hati-hati ya. Takutnya nggak apa gitu. Ya, cuma kalau untuk lantai ya kan banyak nih keramik jenisnya ya, ada lantai kulit jeruk, nah kayak gitu paling yang harus sering fokus ya. Kalau kulit jeruk berarti berasing mainan. Keempat, penjelasan lantai final beserta perawatannya. Keempat, penjelasan lantai vinil beserta perawatannya. Menginginkan dekorasi mewah dengan biaya terjangkau, jadi nggak terlalu mahal kayak marmer dan granit ya. Layaknya stiker dinding, vinil mudah diaplikasikan dan dilepaskan karena pada bagian bawahnya terdapat lem yang dapat direkatkan pada lapisan plester atau lantai keramik. Jadi dia bisa ditempel. Jadi modelnya kayak keramik ubin ya, jadi tebal. Terus juga kayak lunak ya, licin gitu kayak karpet. Tapi kalau karpet kan terlalu tipis. Kalau dia terlalu tebal segini, 1 cm mungkin ya. Vinil bersifat kuat, tahan api dan air, namun rentan terhadap goresan sama dengan marmer dan granit. Jadi kalau suka ada yang bawa troli itu suka rusak gampang. Itu udah nggak bisa dibetulin lagi ya. Udah rusak berarti. Untuk perawatan sendiri sama seperti lantai, yaitu sweeping, mopping untuk perawatan harian ini umum ya. Untuk berkala bisa menggunakan Chemical New Complete. Untuk perawatannya bisa di idealnya 3 bulan sekali. Sama kayak marmer dan granit. Cuman untuk pin ini dia di coating ya, kalau di coating atau dilapis. Ya, jadi sama kalau tadi kita mau sering-sering coating, nggak usah di stripping. Kalau stripping itu untuk pengupasan memang lantainya itu udah susah dibersihkan. Contoh di mop nggak hilang nodanya. Di spotting nggak hilang nih, ya kan? Akhirnya pakai wax strip. Nah kalian bisa trial, saya suka trial nih dulu. Waktu itu susah banget ya pakai chemical apapun itu. Akhirnya pakai New Complete, wax strip, terus pakai sarung tangan, terus dicoba digosok-gosok manual, ternyata hilang. Nah itu berarti bisa. Cuma kalau proses wax strip kan kayak buram ya, jadi nggak usah takut. Kok buram sih kayak rusak gitu loh? Bukan rusak, emang proses coating kan, proses stripping kan mengangkat ya. Jadi awalnya buram sama kayak marmer. Kalau belum tahu mungkin panik, wah rusak nih, enggak. Nanti setelah dikristal mengkilap. Nah, setelah di coating dia seperti kayak baru. Jadi kayak di pernis gitu. Ya cuma kalau coating ini juga jangan sering-sering ya. Minimal 3 bulan, kalau lantai-lantai yang sering keinjak bolehlah 1 bulan sekali. Ya, dari dia mungkin teksturnya dia lebih lembut, lebih licin, lebih harus hati-hati dan juga jangan sering kena air juga. Ada nggak di sini? Yang mau sharing tentang lantai-lantai? Ya? Di aula. Lantai vinil ya Pak? Kayak gimana? Problemnya ada nggak? Ada problem nggak? Problemnya ya itu, jadi kalau dipakai buat acara kan pakai kursi gitu. Dan siswa kan banyak kan ada yang bisa, ada yang gores gitu. Tergores ya? Pakai kursi-kursi gitu ya? Bekas kursi meja. Oke, ada lagi nggak? Kalau itu ya itu harus hati-hati. Terus juga jangan pertama itu tadi vinil itu sifatnya kan licin ya. Jangan kena air, takut banyak pleset sama kayak kayu gitu. Kalau banyak air nanti ngemopnya apalagi basah nih, menimbulkan bercak terus pleset jatuh. Jadi nggak apa-apa pakai metode flat mop. Teman-teman pakai flat mop nggak? Itu sekarang kan udah canggih ya flat mop. Ya lebih boleh flat mop. Kelima, penjelasan lantai teraso dan perawatannya. Kelima, penjelasan dulu ya. lantai teraso dan Adalah perawatannya. salah satu jenis lantai yang bisa diaplikasikan pada berbagai jenis bangunan yang berbeda. Kita semua tentu ingin hunian yang nyaman, kemudian dekorasi. Namun setiap apapun yang kita inginkan tentu membutuhkan effort, ya.
Salah satunya yang dekorasi kali ini akan membahas tentang lantai teraso, yaitu lantai yang unik menambah kesan estetik. Nah, teraso ada semua jenis lantai yang memiliki corak. Dalam penggunaannya, teraso sering menjadi alternatif pada rumah, sekolah, kantor lainnya. Hal ini dilakukan. Nah, ini kalian bisa bedain nggak antara marmer, granit, dan teraso? Ini bisa dibilang hampir sama kayak granit ya, cuma dia teksturnya lebih keterang. Kalau granit kan gelap. Nah, teraso ini kalau di tempat saya ini ada di Bank Indonesia, berhubung lantai tua, udah benar-benar tua, jadi sama kayak tampilannya kayak granit, kayak keramik. Kayak gini nih, cuman dia warnanya memang udah bukan mulai kusam ya, memang warnanya udah butek gitu. Tapi setelah pakai teraso itu bisa ginclong. Setelah pakai Terranova. Nah, ternyata chemical ini ampuh buat membersihkan teraso, kemudian ya harganya juga mahal. Ini bisa 900 atau 700 ribu 5 liter ya, jadi harganya juga lumayan mahal, jadi bisa mengikis pembersihannya itu maksimal. Ada nggak di sini yang punya lantai teraso? Hah? Zaman dulu ya. Ya, lantai zaman dulu. Ada yang mau sharing tentang lantai teraso? Jarang ya? Iya, jarang. Cahaya baru di lantai teraso tersebut chemical itu. Enggak sih sebenarnya, cuman itu karena udah lama jadi butak gitu. Masa untuk mengembalikan kesan estetik tadi, kita menggunakan chemical teraso. Sama dengan kita kristal ya. Kalau kristal kan ada proses stripping. Kalau ini dia langsung enggak. Nah, Terranova ini chemical sama kayak Repon Tulit. Warnanya putih, susu, kental, terus nggak menggunakan media air. Jadi dia langsung, kita langsung kristal aja. Jadi murni, konsentrat. Harganya juga ini di atas rata-rata. Kalau kayak tadi Repon Tulit kan 400 ribu gitu ya. Paling mahal kalau dia sekitar 700 ribu kalau nggak salah. Bisa 900. Hah? Iya, tapi boros. Kemarin kan lantainya banyak. Lantai luas nih, lobby. Bisa makan. Hah? Iya. Terranova. Jadi nggak pernah ada ya pakai Terranova di sini ya? Ada. Tapi di tempat saya dulu. Ya hilang nggak? Bersih ya? Dia pakai bergranit, Pak. Ibu bukannya jelek. Iya, Kalau granit kan buat granit. Saya kalau tahu sih ngajinnya ke atas, tapi dia pakai serabut itu, Oh ya, yang lemas itu, yang halus ya? Iya, dia itu suka apa. Nah, terus itu seperti gituan. Hilang? Ya, memang hilang, tapi mungkin pemakaiannya salah kali ya waktu itu. Jadi ada bekas tetesan cicin itu. Keenam, kurang cocok aja, penjelasan kurang lantai dia. karpet dan perawatannya. Yang lain Keenam, penjelasan lantai karpet dan perawatannya. kan ya, ditapasin aja, disikat di manual dulu. Jadi pertama noda dulu, habis itu baru pakai rakbi. Nah, rakbi ini boleh dicampur dengan HDSSR. Ya, cara kerjanya gampang. Pakainya apa kalau di sini? Ya, di sini juga sama. Ini kan rakbi sampo karpet. Mereknya kita Dimas. Tapi bagus nggak, ampuh nggak? Sama dia itu dikasih judul begitu. Ditulis sendiri. Sama rambut. Saya nggak tahu ya, kita harus terlalu gitu ya. Boleh nanti ketahuan perbedaannya. Oke, gimana? Ada kendala? Gimana nih supaya wangi? Kan suka ada tuh yang chemical kurang wangi gitu ya. Boleh nggak pakai alternatif chemical tambahan? Boleh? Boleh, pakai Doni, tadi Softeren Soklin, pakai apa namanya, pewangi lain. Boleh ya, dicampur aja. Atau terakhirnya, bisa dicampur, bisa juga terakhir, misalkan dipakai sprayer. Nah, karena kan saya bilang tadi, kesan Indonesia kalau udah wangi masih bagus. Karena belum tentu ya, tapi minimal ada hygiene-nya bagus wanginya. Tapi pastiin dulu nodanya nggak ada. Pertama noda, kedua kusam. Biasa suka kusam kan? Lembab. Ya, lembab. Ada gocaknya. Sama ya kan, sebegini, chemical itu kalau yang nggak tahu bahannya bahaya loh. Bisa mengakibatkan materi rusak. Terus kedua harus ada kandungan. Terus harus ada apa, MSDS. Karena biasanya orang safety, klien minta. Takutnya apa? Ada penanganan, misalkan kalau ketelan, kecium, bahayanya apa sih penanganan lebih lanjut. Karena saya pernah mengalami hal di luar ini ya, prediksi. Jadi pernah waktu itu ada yang punya asma. Tahu kan kalau punya asma? Dia menghirup chemical wax strip itu langsung pingsan. Nggak bisa kelojotan, ternyata cuma menghirup doang, nggak diminum. Dia cuma minum iseng ya, terus langsung dilarikan ke rumah sakit. Nah, itu kan tindak lanjutnya ke rumah sakit. Nah, di MSDS itu ditertera. Kalau ke minum doang nih, kalau chemical biasa minum banyak air putih nanti kan kencing keluar. Aman. Kalau chemical keras itu harus dilarikan ke rumah sakit. Nah, kalau nggak ada kandungan bahannya dari mana,
terbuat dari apa bahan-bahannya, terus kemudian nggak ada MSDS, itu ngeri. Ya kalau kalian mau ngambil resiko sih apa-apa, tapi minimal ditanyakan MSDS-nya. Kan yang rumahan juga ada kan yang jualan, tapi kan biasa suka ada MSDS. MSDS tahu nggak? Ada apa? Ya, material data sheet. Di situ ada keterangannya tuh, kandungannya, misalkan bahannya dari apa, terus pH-nya berapa, ya kan? Terus asam korosif nggak? Terus netral atau enggak? Kalau di bawah 7 berarti dia nggak bahaya. Tapi kalau di atas 7 berarti dia keras. Kalau 7 berarti netral. Nah, harus tahu kandungan itu dulu. Terus bahannya dari mana? Kan suka ada tuh tulisan-tulisannya berapa persen bahan kimia farmanya. Udah tahu belum? Sampai ke situ nggak, teman-teman? Kalau setahu saya kalau yang pabrikan ya Pak, itu kan ada expirednya ya. Iya. Sedangkan yang kita pakai. Sesi makan bersama Biasa setelah aja. training selesai. Saatnya sesi dokumentasi dengan peserta training. Terima kasih Al sudah mengikuti training. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di lain waktu ya teman-teman. Saatnya pulang setelah seharian lelah training.